Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oleh Fatur Rahman, mahasiswa KPIB semester 4 dengan NIM 0101221054. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi dalam kepemimpinan Islami dalam mata kuliah metode hadis tematik dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Langsung saja kepada presentasinya. Yang pertama, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini untuk menjadi khalifah ataupun pemimpin. Hal itu dikarenakan manusia memiliki akal untuk berpikir, kemampuan untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Aspek komunikasi merupakan bagian yang sangat penting dalam kepemimpinan. Komunikasi yang dilakukan dengan baik oleh pemimpin dapat mempengaruhi dan mendorong anggota untuk melaksanakan tugas yang akan berjalan baik juga. Lanjut saja kepada pengertian komunikasi. Nah, kata komunikasi memiliki asal-usul dari bahasa Latin, yaitu communicatio yang berasal dari kata dasar komunis. Dalam bahasa Inggris, kata ini dikenal sebagai communication yang artinya sama atau bisa diartikan sebagai pengertian yang sama. Komunikasi ialah proses menyampaikan pesan baik melalui lisan, tulisan, atau isyarat dari seseorang kepada orang lainnya sehingga pesan tersebut dapat dipahami, dimengerti, dan jelas maknanya. Lalu kita masuk ke pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership adalah seni dan ahli atau keahlian seseorang untuk menjalankan kekuasaannya dalam mempengaruhi bawahan supaya melakukan suatu kegiatan yang mengarah pada sebuah visi tertentu yang sudah direncanakan. Kepemimpinan dalam konsep Islam adalah interaksi hubungan, proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi serta mengkoordinasi baik secara vertikal maupun horizontal. Lanjut, yang ketiga adalah komunikasi kepemimpinan Islami. Konsep Islam yang berkaitan dengan kepemimpinan adalah interaksi, hubungan, proses pemberdayaan, dan kegiatan yang melibatkan komunikasi, ucapan, koordinasi horizontal atau vertikal. Komunikasi kepemimpinan dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Islam mengajarkan pentingnya komunikasi yang baik antara pemimpin dan bawahan dalam membangun hubungan yang harmonis dan efektif. Beberapa aspek penting dalam komunikasi kepemimpinan menurut Islam ialah memiliki pengetahuan tentang Islam, kedua jujur, yang ketiga santun, dan keempat adaptable. Lalu ialah komunikasi kepemimpinan berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada fungsi informatif, yaitu informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu organisasi. Lalu ada fungsi regulatif, yang mana berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Lalu ada fungsi persuasif, yang mana komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, serta perilaku seseorang. Lalu ada fungsi integratif, setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Lalu ada gaya komunikasi kepemimpinan. Yang pertama ada controlling style, lalu yang kedua ada equalitarian style, yang ketiga ada structuring style, dan ada dynamic style. Nah, masing-masingnya juga memiliki pembahasannya masing-masing. Lalu ada beberapa hadis komunikasi dalam kepemimpinan. Yang pertama An Aisyah radhiyallahu anhu qala makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu kasardikum hadza walakinnahu kana yatakallamu biqallimi baina fasli yahfazuhu man jalasa ilaihi. Yang mana artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara cepat sebagaimana kalian, tetapi beliau berbicara dengan kata-kata yang jelas dan tegas. Orang yang duduk bersamanya akan dapat menghafal kata-katanya. Nah, hadis ini menjelaskan bahwasannya apabila kita menjadi seorang pimpinan, maka kita harus berbicara secara baik dan benar, tidak terlalu cepat, agar orang yang mendengarkan itu dapat menerima dan mencernanya dengan baik. Lalu ada hadis yang kedua, yaitu An Hasan Ali radhiyallahu anhu qala la yatakallamu fi ghairi hahati yaftatihul al-kalama wa yahtimuhu bismillahillahi ta'ala ya wa yatakallamu bijawami'il kalimi qalamuhu faslu la fudulu wala taqsiru laisa bil jafi walal muhin. Riwayatul Tirmizi. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, aku bertanya pada pamanku Hind bin Abu Hallah, Rasulullah SAW tidak berbicara kecuali apabila perlu.
membuka dan menutup pembicaraan dengan menyebut nama Allah. Isi pembicaraan pada dengan maknanya, kata jelas, tiada yang sia-sia pula, tidak ada yang kurang dipahami. Beliau tidak pernah berlaku kasar dan tidak pernah menghina. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dari hadis yang ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya berbicaralah seperlunya apabila kita menjadi seorang pemimpin, karena terlalu banyak bicara juga kita tidak akan dilihat baik oleh bawahan kita atau pengikut kita. Nah, alangkah baiknya kita sebagai pemimpin juga berbicara hal-hal yang baik dan tidak melakukan hal-hal yang buruk. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal yang akan kita buat. Nah, soal nomor 1, ada berapa jenis fungsi komunikasi kepemimpinan? Mari kita lihat terlebih dahulu jawaban yang A. Wah, ternyata jawaban yang A itu salah ya. 1 itu berarti salah. Coba kita C. Yang C jawabannya 3 itu juga salah. Mari kita cari jawaban yang benar, yaitu kita dapatin jawaban yang benar itu di D, yaitu 4. Berarti ada 4 jenis fungsi komunikasi kepemimpinan. Lalu kita next ke soal yang berikutnya. Lalu ada soal nomor 2, yaitu siapakah yang meriwayatkan hadis pertama dalam hadis pertama tersebut? Kita coba pilihan nomor C. Ternyata masih salah. Jadi bukan Sahih Muslim yang meriwayatkannya. Lalu kita coba yang B. Tidak juga Sahih Bukhari. Lalu kita coba pilihan yang A. Dan ternyata pilihan A adalah pilihan yang benar, yaitu yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Tirmizi. Lalu soal selanjutnya, soal nomor 3. Dari 4 pilihan, manakah gaya komunikasi kepemimpinan yang benar? A. Defensive style. B. Controlling style. C. Economic gaya. D. Collective style. Mari kita tes ke pilihan yang D. Ternyata salah. Kita coba ke yang B. Wah, dalam percobaan kedua kita sudah benar, yaitu controlling style menjadi jawaban daripada gaya komunikasi kepemimpinan. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Apa bahasa Latin dari komunikasi? Mari kita lihat. Apakah jawabannya B, yaitu community? Wah, ternyata kita salah. Lalu kita coba di C, computing. Ternyata salah juga. Kita coba di pilihan A. Dan ternyata pilihan A benar. Jawabannya adalah komunis. Lalu kita masuk ke soal nomor 5, yaitu pilihlah salah satu aspek penting dalam komunikasi kepemimpinan menurut Islam. Tentunya tidak mungkin C, dia sudah pasti salah, dan juga tidak mungkin D, juga tidak mungkin B. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu jujur. Baik, sekian dari saya. Begitulah penjelasan saya tentang komunikasi dalam kepemimpinan Islami, dan berikut kuis-kuis yang sudah saya berikan. Semoga pengajaran ini dapat diterima oleh semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.